Perkenalkan, saya Devira Navana Desari dengan NIM 2152064 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM, yaitu di bidang jasa penggajian. Terus video wawancara ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu psikologi dasar yang diampu oleh Bapak Purwanto. Langsung saja simak videonya berikut ini. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know. Selamat sore Mbak. Ya, sore. Dengan Mbak siapa saat ini saya berbicara? Dengan saya, Tika Atmaji Lestari. Baik, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang UMKM yang dimiliki oleh Mbak Tika. Oke. UMKM yang dimiliki oleh Mbak Tika ini bergerak di bidang apa ya? Kalau UMKM yang saya handle sekarang itu bergerak di bidang jasa penggergajian kayu. Jadi kayu yang masih berdiri ditebang, setelah itu dibawa ke sini, jadi masih mentahan lalu diproses menjadi bahan yang mentah. Jadi belum sampai dibuat untuk mebel. Macam-macam ukurannya, mungkin reng, usuk, gording dan seterusnya. Ukuran 8x12, ukuran 4x6, 3x5 dan lain-lain. Lalu sudah berdiri berapa lama Mbak UMKM ini? Kalau UMKM yang saya handle sekarang itu ada sejak tahun 1991. Dulunya pendirinya ayah saya, Ayah Sukamso, dan sekarang mulai tahun 2021 bulan Mei UMKM ini saya yang handle, saya anaknya. Berdirinya sudah cukup lama ya Mbak ya? Iya, lumayan. Iya. Sudah kurang lebih berapa tahun ya? Mungkin 25 tahun lebih. Waduh, iya. Terus Terus ada berapa karyawan Mbak yang bekerja di usaha ini? sejak tahun 91 mungkin sudah bongkar pasang ya, karena udah berpuluh-puluhan tahun lah. Untuk sekitar 1 dekade terakhir itu karyawannya tim saya itu 5 orang. Yang paling senior 3 yang sudah 25 tahun lebih di sini, dan yang baru 2. Yang senior Mbah Nono, Mbah Marno sama Mbah Darno. Yang 2 yang baru Pak Dijoko, sama yang satunya juga Pak Dijoko namanya. Sama ya Mbak? Iya. Iya. Motivasi apa yang diberikan untuk karyawan agar bekerja lebih keras lagi? Wah, pertanyaan yang lumayan. Kalau motivasi yang pertama itu jelas mungkin kalau naik gaji jelas ada, tapi enggak setiap tahun dari kami naik gaji, karena UMKM yang saya handle itu mungkin ya gimana dia masuk ya pendapatannya, gajinya ya dari situ. Jadi gajinya berdasarkan apa yang dia kerja selama 1 minggu ini. Kalau untuk motivasinya, kalau selama saya handle, mungkin saya sering ajak ngobrol tim saya itu, kalau ada kerjaan, kalau kita bisa pulang siang, kenapa harus dikerjakan sampai sore? Karena kan gajinya tetap sama. Mungkin sekitar 1 hari gajinya semisalnya 100.000 atau 150.000, kalau pulang siang kan gajinya tetap segitu. Jadi kenapa kita harus melambat-lambatkan kerja kita, sedangkan kalau kita bisa kerja cepat, kita bisa pulang dengan cepat juga kan. Gitu. Betul sekali. Terus selanjutnya, kepuasan kerja apa yang diberikan untuk karyawan? Kepuasan kerja. Iya. Mungkin kepuasan karyawannya kerja di sini karena apa gitu ya? Iya. Kalau yang pertama karena gaji pokok itu pasti, tapi gaji pokok kan tidak setiap tahun itu naik. Iya, jadi mungkin naiknya per 3 tahun atau per 5 tahun. Tapi kalau di sini itu yang pertama mungkin bisa masuk sini tanpa ada batasan minimal pendidikan. Oh, gitu. Yang terpenting mau kerja tim, bisa dituntut untuk target. Misalnya target kan di sini di bidang jasa gergaji kayu nih, otomatis kan ada beberapa bakul kayu. Belum lagi kalau drama sore-sorenya itu udah jam 3, selesainya kami kan jam 4 kurang seperempat. Udah jam 3 minta usuk 200 ya wes. Gitu. Jadi
apa ya, selagi bisa dituntut target ya pasti mereka dapat uang makan lebih. Terus juga di sini memang misalnya satu hari ada yang graji kayu 5 orang, 5 bakul kayu, ya 5 orang itu yang ngasih uang tip lebih gitu. Jadi ya yang pertama, poin pertama, bisa kerja di sini tanpa batasan minimal pendidikan gitu. Jadi yang mungkin SD nggak lulus atau cuma lulusan SMP itu ya boleh kerja di sini asalkan yaitu bisa kerja tim yang pertama gitu. Berarti kerja tim itu penting banget ya Mbak ya? Iya. Iya. Kalau di sini harus dituntut kerja tim karena apa? Kerjanya saling berhubungan. Jadi misalnya kayu yang besar dipotong dek geraji leri, habis itu kan dipotong sama dek geraji meja. Nah, kalau yang satu time cacat, semisalnya cacatnya itu dalam artian nggak bisa gercep kerja, nggak bisa cepet diajak kerja cepet, nggak bisa. Ya itu kan bakal terbengkalai semua. Lanjut, apakah ada karyawan atau pimpinan yang emosi saat di tempat kerja? Jelas ada. Iya. Terutama saya. Aduh, pimpinannya gitu malah. Iya, kalau saya sendiri putri dari Bapak Sukamso itu saya megang banyak jabatan. Yang saya pegang, saya juga jadi owner, saya juga megang payroll, dari gaji saya juga gaji mereka. Yang ketiga, saya juga tim gendap-gendap. Jadi misalnya 5 tim saya hari itu ada yang izin 1 atau 2, ya saya ikut gaji. Terus ya intinya gimana kita itu bisa kerja dengan cukup, dengan timnya yang cukup. Berarti pimpinan juga ikut turun tangan dong, Mbak? Iya. Oh iya. Kalau dibilang soal emosi, bahas soal emosi tuh banyak pasti yang emosi. Yang pertama kalau misalnya ada tragedi, kayu banyak nih, otomatis kayu pagi udah gaji jam 9 mulai, bikin usuk atau reng yang kerjanya cepat, habis itu ada kayu datang lagi dan nggak endang sat-set das-des gitu loh. Jadi ya sebel. Kalau dari tim saya sendiri emosinya paling kadang misalnya kayu dibelah, nggak endang ditampani itu apa ya? Maksudnya nggak endang diangkat, ditaruh yang gaji meja gitu. Jadi kan bikin kerjaan itu lama. Gitu. Paling pada emosinya kayak gitu. Jadi kan karena di sini itu dituntut buat poin utama itu kerja tim. Jadi ya kalau yang di gaji leri ngode buat cepet, ayo ya ndang sing gaji meja juga ndang cepet juga. Otomatis juga yang nerima kayu, yang ngepacking kayu, bongkoi kayu itu juga kudu ndang cepet gitu. Enggak gitu ya ketumpuan hilang. Oh iya. Terus di masa COVID-19 ini, apakah stres karyawan meningkat? Wah, pembahasan unik nih. Dulu COVID itu tahun 2020 awal ya. Itu sekitar bulan Februari. Itu dulu cerita dari tahun 2019 itu UMKM yang saya handle, yang saya namai UD Anugerah Sejati. Itu 2019 sempat ngalami mungkin bisa dibilang krisis. Benar-benar di posisi yang di bawah banget, tapi abis itu kemudian masuk ke 2020 bulan Februari, mulainya COVID itu masuk ke Indonesia ya. Iya. Nah itu malah di sini itu malah kenceng. Jadi selama setahun 2020 itu malah ya kayu itu terus saja ada. Malah kalau dibilang soal uangnya nipis atau larang duit itu malah enggak gitu. Jadi 2020 itu dari awal tahun sampai akhir tahun itu alhamdulillahnya ya itu tetap keuangan ngalir terus. Jadi yang tim saya pun tipnya juga banyak, yang pemasukan ke saya pun juga alhamdulillah lumayan gitu. Sudah cukup sekian Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya.